sesuai dengan tema yang diberikan kepada saya dalam sesi kali ini, dan kebetulan tema itu memang tidak jauh dengan apa yang selama ini sedang saya dan teman-teman kami eksplor mengenai pendidikan berkesenian. Yang pertama ingin saya sampaikan, kalau kita bicara tentang pendidikan berkesenian, itu setidaknya kita bicara tentang 3 substansi yang masing-masing memang punya pengertian. Yang pertama itu tentang pendidikan, yang kedua itu tentang seni sendiri, dan yang ketiga adalah istilah pendidikan berkesenian itu sendiri. Jadi ada 3, dan gagasan utamanya sebenarnya bukan dari saya sendiri, bahwa saya dari sejak awal 90-an itu sorry Mbak Kori, aku punya waktu berapa lama Oh, ini? iya, maksimal 20 menit, Wak. Oke, nanti aku diingatkan ya. Siap. Mudah-mudahan nggak sampai ke sana, bisa tuntas. Ya, Ya. dari tahun 90-an saya bersama teman-teman di Sanggar Anak Akar ini mencoba mengeksplor model pendidikan untuk anak. Dan saya sendiri jujur belajar dari proses itu sendiri, bahwa kemudian saya menemukan seni punya kekuatan itu sebenarnya bukan secara teoritis, artinya dari pengalaman berinteraksi dengan anak-anak. Dari situ saya kemudian dibantu oleh banyak pedagog yang lebih dahulu merumuskan pengalaman mereka ya tentang apa itu pendidikan, tentang apa itu seni dalam pendidikan. Nah, yang banyak tentu saja yang pedagog yang mempunyai gagasan merumuskan teori dari pengalaman mereka, tetapi dalam pembicaraan kita kali ini saya merasa gagasan itu sudah cukup komprehensif terwakili oleh 3 tokoh yang nanti akan saya sitir di dalam presentasi saya. Yang paling banyak saya eksplor itu adalah gagasannya Ki Hajar Dewantara. Jadi pendidikan berkesenian di dalam gagasan, di dalam benaknya Ki Hajar Dewantara itu sebenarnya sudah cukup komprehensif, cukup lengkap. Nah, tapi saya sendiri heran kenapa banyak yang tidak mengeksplor gagasan yang luar biasa ini. Ya. Tapi sebelum sampai ke sana, saya akan bicara pertama tentang makna pendidikan itu sendiri. Nah, mengenai makna pendidikan itu, saya belajar dari Profesor Tiarkara. Beliau seorang filsuf, seorang pastor, dan dia termasuk salah satu yang menggali dan memaknai secara filosofis Pancasila. Nah, jadi saya sangat terwakili dengan gagasan beliau. Saya belajar banyak mengenai hakikat pendidikan. Jadi menurut beliau, hakikat pendidikan itu sebenarnya sederhana. Sederhana dalam arti bisa kita kasih satu istilah saja. Pendidikan itu sebuah humanisasi. Apa itu humanisasi? Itu usaha manusia sebagai makhluk sempurna. Ini penting ya. Agak paradoks tapi menarik. Usaha manusia sebagai makhluk sempurna untuk terus-menerus menyempurnakan diri. Apa artinya? Sudah sempurna kalau harus menyempurnakan diri. Artinya begini. Bahwa menurut beliau itu, manusia itu di antara makhluk-makhluk lain di semesta ini, dia adalah makhluk yang paling sempurna. Paling sempurna karena karunianya, talentanya itu paling lengkap. Dia ada, ya semua makhluk binatang hidup juga punya otak, tapi kualitasnya akan berbeda. Jadi dia ada otak, dia ada hati. Nah ini yang berbeda, makna hati itu secara biologis mungkin semua ada. Tapi kita tidak bicara hanya soal makna biologis, soal hati. Dan yang ketiga itu tubuh. Jadi 3 dimensi ini yang menurut beliau adalah karunia yang luar biasa.
Dari satu sisi, karunia itu bisa dibilang sebagai sebuah kutukan. Kutukan dalam arti bahwa manusia itu ketika dia lahir sebagai makhluk yang punya begitu banyak talenta, talenta itu belum sempurna, belum utuh. Sel-sel otak, sel-sel darahnya itu baru diproduksi. Ya, tubuhnya itu juga baru dibentuk. Nah, itu yang dimaksud. Nah, kewajiban manusia sebagai makhluk ciptaan itu adalah menyempurnakan dirinya, menyempurnakan talentanya itu. Saya bilang sebagai kutukan dalam arti begini. Kalau binatang, katakan seekor anak ayam, dia hanya dalam hitungan menit, begitu pecah telur, dia sudah bisa berdiri dan mencari makan mengikuti induknya. Dia tidak perlu belajar bertahun-tahun untuk bisa mencari makan sendiri. Bahkan ketika induknya mati disembelih misalnya, si anak ayam itu sudah bisa survive sendiri. Nah, manusia enggak begitu. Untuk bisa memegang sendok makan sendiri aja dia butuh bertahun-tahun. Dan dia harus belajar bagaimana memegang sendok yang benar. Nah, ini yang dimaksud Profesor Driarkara mengenai menyempurnakan diri. Jadi manusia punya kewajiban itu. Ya, pilihannya adalah kamu akan tetap merendahkan dirimu dengan membiarkan seluruh talentamu itu tidak berkembang begitu saja, atau kamu mau menyempurnakan diri karena talentamu itu bisa berlipat ganda, bisa berkembang optimal. Ini yang dimaksud, dan inilah makna pendidikan dalam arti humanisasi. Tujuannya apa? Menyempurnakan diri itu. Ya, tujuan akhirnya adalah kamu sebagai makhluk yang ciptaan itu, ya kamu memuliakan kehidupan. Kamu bisa memaknai dirimu sendiri yang berjuang untuk menyempurnakan diri. Berarti kamu seharusnya bisa memuliakan, menghormati kehidupan yang lain yang juga berjuang untuk memuliakan kehidupan. Ini humanisasi. Dan inilah makna utama hakikat pendidikan yang harus digarisbawahi. Nah, ya saya menyandingkan gagasan Driarkara pada bagian bawah itu dengan refleksinya Mokhtar Bukhari. Tidak jauh berbeda. Jadi kalau menurut Mokhtar Bukhari itu, pendidikan itu mengantarkan anak bisa semakin memahami kehidupan. Nah, ini satu. Supaya pada saatnya anak mampu menghidupi diri sendiri, satu, tanggung jawab sebagai individu, pribadi, memaknai hidupnya, dan yang ketiga, memuliakan kehidupan. Sama. Nah, ini hakikat pendidikan. Lalu, bagaimana dengan Ki Hajar Dewantara? Sebenarnya tidak jauh berbeda juga. Nah, tidak jauh berbeda. Di Ki Hajar Dewantara pun juga tuntutan segala, kalau dia bicara tentang makna itu kan, itu tuntutan segala kekuatan ya, pada anak-anak agar mereka sebagai manusia dan sebagai anggota masyarakat dapatlah mencapai keselamatan dan kebahagiaan yang setinggi-tingginya. Nah, dan kalau kita bicara tentang apa itu pendidikan, gagasannya tidak jauh dengan refleksinya Driarkara. Bahwa pendidikan itu menuntun saja anak untuk berkembang, mengembangkan potensi sesuai dengan kodratnya. Sekurangnya sama sebenarnya yang menjadi perhatian Ki Hajar itu, ranah potensial yang menjadi sorotan Ki Hajar Dewantara, perhatian Dewantara, nggak berbeda dengan Driarkara, yaitu makhluk yang mempunyai dikaruniai akal, pikiran, dikaruniai hati, rasa, dan dikaruniai raga. Ini kodratnya. Dan sesuai kodratnya, dia punya cara sendiri bagaimana mengembangkan. Perumpamannya adalah Ki Hajar Dewantara dalam salah satu kutipannya, anak itu ibarat benih. Jadi benih itu sesuai kodratnya dia sudah semestinya tumbuh berkembang sebagaimana dia adanya. Benih jagung dia tidak bisa diubah menjadi cabai. Ya.
Nah, lalu fungsinya apa pendidik, guru, fasilitator? Pendidik, guru, fasilitator adalah mengenali benih itu dengan baik. Supaya dia bisa menyiapkan media dan menuntun anak-anak ini tumbuh berkembang sebagaimana mestinya. Jadi dia harus menyiapkan lahan untuk penyemaian. Tanggung jawabnya adalah membangun ekosistem, membangun persemaian. Supaya benih itu dia bisa tumbuh, berkembang maksimal, optimal. Ya. Nah, kehendak merdeka. Nah, ini syaratnya adalah itu, menghormati anak sebagai makhluk yang punya kehendak merdeka. Biarkan dia belajar. Makanya di bawah itu saya memberi quote ya dari model Kepamongan Ki Hajar Dewantara. Fungsi peran guru pendamping orang tua pada anak itu ing ngarsa sung tulodo, ing madya mangunkarsa tutwuri handayani. Dan sayang ini tidak dikutip lengkap sebagai tagline dari kementerian kita, Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan. Tagline-nya tidak selengkap itu. Maknanya dari 3 daya itu adalah mengingatkan bahwa orang tua, pendidik, guru, itu di depan itu memberikan teladan, tidak memaksakan dia dengan kekerasan. Tapi dia harus melakukan sesuatu yang bisa menjadi gambaran buat anak-anak. Ing madya mangunkarsa dia di tengah-tengah harus mingel bersama anak-anak itu. Membangun kehendak bersama anak-anak, tidak memaksakan kehendak untuk anak-anak. Tutwuri handayani, dia memastikan bahwa anak akan berjalan dan safe karena di belakang ada saya. Tujuan akhirnya apa? Tujuan akhirnya adalah anak itu menjadi mandiri. Ya. Ini yang dinamakan belajar merdeka, merdeka belajar yang sekarang diklaim menjadi komoditas dagangan. Nah, padahal itu gagasan luar biasa dari Ki Hajar Dewantara. Saya kira ini perlu dikoreksi juga badan atau lembaga yang memang memberi lisensi atas haki itu pada organisasi tertentu. Nah, itu tidak bisa diklaim karena itu memang milik bangsa Indonesia yang sama Ki Hajar sudah dihibahkan pada Indonesia. Belajar merdeka itu adalah menjadikan anak mandiri. Pengertiannya apa? Satu, anak bisa berdiri sendiri di atas kakinya. Yang kedua, dia tidak tergantung. Jadi dia benar-benar otonom, merdeka. Dia tahu kalau saya memutuskan ini, konsekuensinya apa. Nah, kalau idenya orang lain memang sevisi, satu spirit, ya nggak masalah, kita akomodasi. Dan yang terakhir adalah, ini yang penting, bahwa anak mandiri anak yang bisa mengatur diri sebagai pribadi maupun sebagai anggota masyarakat. Berikutnya, kita bicara soal lain lagi. Tadi satu substansi sudah kita bicarakan tentang pendidikan. Maaf kalau terlalu singkat, tapi kita harus masuk tentang seni. Ya, seni di sini sudah sangat jelas rumusannya Ki Hajar Dewantara. Segala perbuatan manusia yang timbul dari hidup perasaannya bersifat indah hingga dapat menggerakkan jiwa perasaan manusia. Ada 3 yang saya garis bawahi. 1, seni itu perbuatan manusia. Yang kedua, seni itu indah. Yang ketiga, seni itu menggerakkan jiwa. Bagaimana penjelasannya? Saya belajar juga dari gagasannya Ki Hajar Dewantara tentang perbuatan manusia. Bahwa seni itu melibatkan totalitas potensi manusia. Otak, rasa, hati, dan raga. Saya senang waktu di webinar sesi pertama, Mas Wani Darmawan itu menjelaskan, lalu apa kontribusi seorang aktor? Dia tidak punya media. Film ada medianya, foto ada medianya, lukis ada media. Seorang aktor itu ya medianya raganya itu, tubuhnya. Nah, jadi itu. Jadi memang seni itu adalah tindakan, karya manusia. Jadi dia melibatkan
kehendak. Seni bukan sesuatu yang sifatnya spontan. Dia benar dipikirkan, dia benar dirasakan. Kemudian dieksplor dengan keterampilan tangan, kaki, tubuhnya. Dan jadilah karya. Apa yang disebut indah kemudian? Ki Hajar Dewantara menjelaskan, indah itu setidaknya mencakup 3 elemen. Dia bersifat berjenis-jenis, dinamis. Dia tidak pasif, diam. Ya, dia dinamis. Dia multi interpretasi. Nah, dia memberikan contoh yang memang terlalu sangat sederhana. Misalnya seorang memakai pakaian yang serba putih terus, gitu ya. Ini tidak dinamis, ya. Dia monoton. Nah, dia pada ini tertentu, ruang tertentu, dia kurang nyaman dilihat, kurang nyaman dipandang. Lalu yang kedua adalah lengkap. Lengkap itu maknanya adalah seni itu adalah karya total, karya yang tuntas, tidak setengah-setengah, ya, dan tidak sembarangan. Dia memberi contoh, Ki Hajar misalnya, ya nggak bisa lah, nggak akan nyaman di mata dan mengganggu perasaan kalau misalnya seseorang atas nama tradisi Nusantara kemudian dia menggunakan pakaian yang semau-maunya, misalnya belangkonya dia pakai Jogja, kemudian beskapnya dia pakai Madura, ininya bajunya dia pakai Madura, sarungnya dia pakai, nah misalnya dia pakai contoh itu. Artinya lengkap itu dipikirkan dengan benar, dikerjakan dengan semangat totalitas, dan selesai dengan tuntas. Yang ketiga tertib. Nah ini penting ini karena tertib ini nanti akan kita bicarakan lagi. Tertib itu secara sederhana adalah patut, harmonis. Jadi dilihat, dirasakan, dia patut. Jadi seni itu juga harmonis. Harmonis itu adalah kesatuan. Meskipun dia beragam, tapi dia punya sesuatu spirit, punya power yang mempersatukan. Berikutnya, nah menggerakkan. Menggerakkan itu, jadi yang pertama harus dipahami soal aspek seni, tidak ya. Aspek seni itu secara sederhana saya hanya menunjukkan ada 3. Dia bersifat entertain, menghibur, ya. Dia juga informatif, tapi dia juga edukatif. Dari unsur-unsur aspek-aspek seni dan karya sebagai hasil totalitas penciptaan, seni itu mampu membangkitkan kesadaran. Dia tidak hanya menggugah rasa. Maka dia di situ saya menuliskan ada 3 item di dalam proses orang menikmati seni itu dia punya kemampuan apresiatif. Dia kemudian tergugah simpatinya, tapi juga lebih jauh dia tergerakkan empatinya. Jadi seni itu punya power, ya, menggerakkan kehendak orang untuk bertindak. Ya kenapa kemudian mungkin teman-teman peserta webinar melihat poster-poster yang saya pasang di dalam presentasi ini. Poster-poster ini menunjukkan karya-karya yang sekurang-kurangnya bagi saya sendiri ini menggetarkan, ya, dan memang punya kekuatan menggerakkan. Saya harus ngapain itu adalah pilihan kehendak saya. Tetapi bagi sisi lain, dia juga menggerakkan rejim. Rejim punya cara interpretasi sendiri terhadap seni itu. Dia pasti punya interpretasi yang lebay atau memang dia paranoid. Dia menerjemahkan karya-karya yang saya pasang di situ itu sebagai sebuah karya yang bisa mengancam status mereka, kenyamanan mereka. Kenapa? Karena dia menginterpretasikan karya itu akan membangkitkan kesadaran masyarakat. Dan kalau kesadaran masyarakat itu bangkit,
itu bahaya kalau mereka kemudian menyalahkan rejim pada saat itu. Karena itu, rejim bertindak reaktif dengan melarang semua karya-karya itu, menutup, membredel semua karya itu. Bukan hanya rejim Orde Baru loh ya, rejim Soekarno pun juga pernah. Itu ada posternya Koes Plus. Koes Plus dulu pernah dipenjara sama Soekarno. Gara-gara Soekarno lagi capek urusan politik dengan negeri ini, dia mendengar musiknya Koes Plus dianggap musik ngak-ngek berapa hari ditahan itu Koes Plus. Jadi seni itu memang punya kekuatan menggerakkan. Ya bisa saja dalam arti seni untuk kenikmatan si pencipta sendiri silahkan saja, tapi kita bicara dalam konteks pendidikan ya. Nah, yang berikutnya adalah substansi yang ketiga, kita bicara tentang pendidikan berkesenian. Saya mengambil satu gagasan Piaget. Pendidikan yang bersyarat kesenian itu tidak lebih dan tidak kurang adalah ada mendidik rasa ketertiban estetik dan etik. Apa artinya? Ini poin tentang ketertiban. Jadi seni itu punya aspek ketertiban yang kuat. Dia bisa menggerakkan orang, menggerakkan masyarakat untuk sadar akan makna ketertiban. Jadi ada dua pengertian estetik itu Piaget lebih menyoroti sebagai tertib lahir. Apa artinya tertib lahir itu? Tertib lahir adalah ya physically dia tertata dengan baik, dia rule by order artinya orang-orang bisa memaknai setiap ketentuan hidup bersama. Nah itu. Kemudian tertib fisik itu keindahan yang memang diatur sedemikian rupa, interior, landscape, dan lain sebagainya. Itu lebih bagaimana orang memaknai tentang estetik. Selamat permisi, Jadi Wak. nonton Mohon ya, maaf. Waktunya ya tinggal 5 menit lagi ya. berapa? Oke, siap. Ini jadi itu ya nonton. Pertama adalah tergerakkan adalah melihat estetika fisik, tertib secara fisik. Foto itu eye catching. Ya, dia bisa tertarik karena dia merasa ada susunan lahiriah yang begitu harmonis. Nah, yang kedua adalah ketertiban etis. Ini lebih pada norma moral. Bagaimana pribadi ini sadar bahwa dia adalah individu ini sadar bahwa dia pribadi bagian dari dunia semesta, bagian dari lingkungan sosial, bagian dari orang lain. Bagaimana dia hidup bisa bersama dengan orang lain. Jadi ini lebih pada kesadaran normatif. Nah, dari dua kesadaran ini dalam pelajaran dalam pendidikan berkesenian itu dari aspek rasa, dari aspek emosional ada kemampuan yang bisa diharapkan dari anak-anak, yaitu kemampuan apresiatif bagaimana dia menilai, menghormati, kemampuan integritas bagaimana dia membangun sebagai pribadi yang punya integritas, kemampuan memaknai toleransi atas keberagaman perbedaan, kemampuan untuk tergerak berpihak pada orang lain atau kemampuan empati. Nah, lalu apa itu sebenarnya pendidikan berkesenian? Pendidikan berkesenian itu adalah ekosistem dewasa, guru, fasilitator, itu tugas utamanya adalah membangun ekosistem yang nyaman dan bisa menjamin anak masuk sesuai dengan kodratnya, berkembang, yang kemudian dia bisa tumbuh menjadi anak yang merdeka. Nah, unsur berkesenian ini kehendak merdeka, kritis, merasakan, mengamati, mencermati, mengkaji.
ini akan membangun sikap tekun, teliti, terstruktur. Mereka ulang, melihat peluang, mengisi ruang, memecahkan masalah. Sifat yang akan tumbuh diharapkan adalah sifat anak itu optimis, punya intensitas dan komitmen. Dan yang terakhir adalah transformatif. Apa artinya? Menggerakkan, mengubah, baik mengubah dirinya maupun dunianya. Anak itu akan tumbuh sifat, sikap, empati. Dia punya disiplin. Dan dia punya cara kerja yang terstruktur. Nah, yang terakhir, slide terakhir ini, habit dalam ekosistem pendidikan berkesenian, ya seperti ini. Ya, ekosistem itu jadi pendidikan yang menukana dalam pendidikan tidaknya, dan di sana hidup model dialogis, tidak monologis. Siapapun harus dialog. Nah, kemudian memberi kesempatan untuk eksploratif, masuk pada pengalaman konkret, mengolah, mencipta. Kemudian yang terakhir adalah dia harus reflektif. Ada saat-saat reflektif di mana anak dan kita bersama merefleksikan apa yang sudah kita lakukan untuk kita sendiri maupun untuk dunia kita. Nah, yang terakhir adalah terima kasih Mbak Pori.